Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dimanapun Anda berada. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk kita bisa belajar bersama melalui e-learning ini, terutama dalam menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan belajar bersama terhadap sebuah isu yang mungkin setiap orang sudah mendengarnya, yaitu tentang bagaimana kita sangat berisiko terhadap sebuah virus yang sangat berbahaya. Tidak hanya kita di Indonesia, bahkan di negara-negara manapun itu berisiko terjangkit dengan pandemi virus corona atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di dalam kesempatan ini kami ada tim ya dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Budi Mulia MSI. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Asrul Effendi MM. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Desra MM. Kemudian ada Dr. Winda yang akan memantik diskusi kita beberapa waktu ke depan terhadap topik yaitu bagaimana memutus rantai atau mencegah COVID-19 melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada juga Bapak Taufik Eskom. Nah, di sini kami dengan bersama tim akan memfasilitasi Bapak Ibu-Ibu bersama terhadap bagaimana memahami materi ini secara baik. Selamat menyaksikan. Saya Dr. Winda, saya sehari-hari bekerja di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, bidang KBKR. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat kerja. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID 2019. COVID 2019 ini atau yang disebut juga dengan Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang dan menyebabkan gangguan pernafasan dan radang paru. Gejala klinis yang muncul itu beragam, bisa seperti gejala flu biasa, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan bahkan sampai yang berat bisa menyebabkan pneumonia sampai sepsis. Tapi sekarang ini bisa saja virus corona ini tidak menimbulkan gejala sama sekali. Walaupun tidak menimbulkan gejala, tapi orang yang terinfeksi tetap bisa menularkannya kepada orang lain. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali dengan virus corona ini. Bagaimanakah cara menghindari penyakit dari COVID-19 ini? Salah satunya adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Bagaimanakah caranya? Caranya yang pertama yaitu terutama itu menjaga kebersihan di lingkungan tempat kerja dengan membersihkan dan melakukan disinfeksi. Disinfeksi ini bisa dengan menggunakan berbagai macam cairan untuk membersihkan dan membunuh bakterinya. Lalu mengurangi jumlah dan durasi rapat. Jadi pertemuan sekarang ini dibatasi terlebih dahulu, dan kalaupun pertemuan itu tetap ada, jumlah pesertanya dibatasi dan diatur jaraknya. Tempat duduknya minimal biasanya itu dengan jarak 1 meter. Membatasi kehadiran, mungkin di beberapa perkantoran sekarang sudah menerapkan working from home. Dan juga memperbesar jarak antar karyawan serta memastikan penggunaan masker. Jadi kemana-mana sekarang harus menggunakan masker. Untuk medis menggunakan masker medis. Untuk kita yang orang biasa itu menggunakan masker kain saja sudah cukup. Lalu kantor juga harus menyediakan fasilitas kebersihan untuk diri pegawai, seperti dengan mengadakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, AC bersih, dan sirkulasi udara yang bersih. Di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, kita juga sudah menyediakan taman cuci tangan. Jadi ketika datang ke kantor, tamu yang datang harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu juga dilakukan pemonitoran pegawai.
Jadi pegawai yang datang itu diperiksa dulu suhu tubuhnya. Jika demam, tidak diizinkan untuk bekerja dan bisa disuruh untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, itulah pengantar diskusi kita terhadap bagaimana pencegahan COVID-19 melalui PHBS, terkhususnya di lingkungan kantor. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa sekarang kita buka pertanyaan sesi tanya jawab. Sudah ada nih Bu Dokter 2 pertanyaan melalui via chat. Yang pertama yang ditanyakan oleh OPDKB Kota Pariaman, apakah di rumah saja bisa dilakukan perilaku hidup bersih dan sehat ini? Dan yang kedua dari Balai Penyuluhan 50 Kota mempertanyakan bagaimana prosedural perilaku hidup bersih sehat ini di Balai Penyuluhan. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Bapak Ibu OPDKB dan dari PKB, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin saya jawab sekalian aja ya pertanyaannya mengenai PHBS ini. Sebenarnya PHBS ini bisa kita terapkan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di kantor, dan di lingkungan sekitar kita. Tadi mengenai di Balai Penyuluh, apakah bisa diterapkan atau tidak? Ya bisa. Contohnya di Balai Penyuluh kan bisa disediakan untuk tempat untuk cuci tangan dulu untuk ketika masuk ke Balai Penyuluh, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar Balai Penyuluh, dan sama sih intinya sama. Bila batuk atau bersin, tutup dengan tisu atau siku bagian dalam, dan membersihkan permukaan benda yang sering disentuh setiap hari. Dan jika permukaan benda itu kotor, harus dibersihkan menggunakan deterjen dan air sebelum menggunakan desinfektan. Dan yang paling penting sekali itu adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 60 detik. Nah, jadi intinya hampir sama ya penerapan PHBS di rumah saja dan di lingkungan perkantoran. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas partisipasi aktifnya di dalam pertemuan kita kali ini pada sesi pertama ini. Terima kasih Bu Dokter juga sudah berbagi dengan kita bersama. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pengetahuan buat kita bersama. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.